Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memperjumpakan seorang hamba dengan hidayahnya. Saya masuk FG awalnya nggak sengaja, Pak. Jadi awalnya nggak sengaja dan nggak ada niatan juga. Artinya belum survei sama sekali. Jadi tiba-tiba lewat dan ngeliat-liat sekolahnya. Udah nggak tahu kenapa pengen tes. Jadi waktu pertama kali sini langsung tes. Jadi pas ketemu sama Pak Rizky aja nih, waktu itu memang pertama kali datang dan langsung nggak mikir, ya udah bismillah tes aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, setelah sempat tidak tayang beberapa episode, FG Talk kembali mengudara. Seperti biasa, FG Talk di season ini udah season keberapa ini? Nggak ada seasonnya ya? Season in the sun, kayak lagunya Westlife ya. Ini season kedua, masih season kedua kita masih menggali berbagai macam informasi-informasi, testimoni, dan juga pengalaman-pengalaman dari para alumni SMA Future Gate. Pada kesempatan hari ini, di season yang kedua ini, kita akan ngobrol bersama salah seorang alumni SMA Future Gate, yaitu Fikri Abdillah Yulandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kencangan dikit. Siap. Iya, tapi nggak usah baca Quran dulu. Soalnya tak ada saya. Nanti saya menang kalau baca Quran. Ya, Fikri Abdillah Yulandara ini alumni FG angkatan keberapa? Angkatan 4. Angkatan keempat. Ya, jadi ada angkatan 1, 2, 3, baru keempat. Ya, orang-orang udah tahu lah ya, kalau ada dari angkatan ketiga pasti angkatan keempat. Cuman kan ada beberapa orang yang tidak menggunakan angka 4 karena sial. Oh, iya. Ya, cuman ini ternyata angkatannya menghasilkan banyak tokoh-tokoh dan talent-talent yang luar biasa hebat. Ada Fikri, ada penulis novel dan cerpen hebat ya, angkatan antum, Erwin Setia, ya. Ada penulis quote-quote senja, Amar, yang suka nulis quote, ya kan? Ada pengusaha dan yang lain sebagainya. Justru angkatan 4 membantah mitos-mitos yang keliru, ya. Jadi akhirnya angkatan 4 di FG juga banyak yang menghasilkan talent-talent yang cemerlang di dalamnya. Oke, Fikri, waktu angkatan 4 bagaimana itu? Bisa perkenalan dulu mungkin? Antum dari mana? Terus kenapa bisa nyasar sekolah di FG? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Ana Muhammad Fikri Abdillah Yulandara, alumni SMA Future Gate angkatan 4, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan ana dengan Pak Rizky Haji dan SMA Future Gate ini. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memperjumpakan seorang hamba dengan hidayahnya. Saya benerin topi dulu. Oh, gatel ya? Terus. Lanjut. Jadi saya masuk FG awalnya nggak sengaja, Pak. Jadi awalnya nggak sengaja dan nggak ada niatan juga. Artinya belum survei sama sekali. Jadi tiba-tiba lewat dan ngeliat-liat sekolahnya. Udah nggak tahu kenapa pengen tes. Jadi waktu pertama kali sini langsung tes. Jadi pas ketemu sama Pak Rizky aja nih, waktu itu memang pertama kali datang dan langsung nggak mikir, ya udah bismillah tes aja dulu. Gitu. Pantas jawabannya apa adanya. Nah, betul. Iya, betul. Ternyata emang belum survei. Main asal masuk aja. Lanjut. Ya, jadi kayak gitu awalnya memang nggak sengaja dan nggak tahu gimana basic segala macamnya. Terus juga ikut tes, belum belajar sama sekali. Ternyata ada soal-soal matematika dan segala macamnya, sampai akhirnya diwawancara. Dan wawancara masih hidup, alhamdulillah ya, masih sehat-sehat semuanya. Dengan segala macam pertanyaan yang sampai detik ini terngiang-ngiang di kepala Ana sebenarnya. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Karena disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Ana dengan hidayahnya, alhamdulillah. Ya, gitu, Pak Haji. Jadi memang tidak ada survei sebelumnya. Saya yang interview biasanya kalau anak-anak boarding datang itu kan saya yang interview. Motivasinya apa ngambil sekolah di sini? Ya motivasinya masih aneh ketika itu. Iya. Dan saya baru dapat jawaban hanya itu doang. Jadi saya menginterview siswa dari angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat, baru ketemu motivasinya pengen dapat itu. Ya kan? Adalah, nggak usah disebutin lah ya. Nggak layak tayang. Tapi ternyata memang itu tidak menjawab. Cuman Allah bawa kepada hal yang lain, yang lebih barokah, yang lebih bermanfaat, dan yang lebih menjadi sebuah pegangan ya bagi diri antum dan juga bagi keluarga antum nantinya insya Allah. Amin. Oke, sekarang selain studi ya, masih studi? Masih studi. Kuliah di mana? Sekarang Ana kuliah di LIPIA Jakarta, Universitas Muhammad bin Saud, Kisim Lughah, jadi ngambil sastra Arab.
S1 ya? S1, S1. setelah selesai D3, Eda Takmili, lanjut ke Kisim Lughah, sekarang semester 5. Sekarang semester 5. Dan kalau dipantau melalui sosial medianya, khususnya di Instagram nih, Fikri ini juga mengasuh program pembelajaran bahasa Arab. Iya. Betul. Namanya apa? Namanya Baim. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Jadi memang benar mudah ya? Alhamdulillah. Banyak pesertanya? Mudah-mudahan mudah. Masya Allah. Jadi Baim. Baim. Jadi udah berapa banyak pesertanya di Baim? Awal pendaftaran itu sampai 600 orang, Pak. Se-Indonesia. Online ini programnya. Program online. Lewat Zoom? Lewat Zoom, lewat Google Meet juga. Jadi sangat sibuk sekali. Dan itu gratis ya? Gratis. Masya Alhamdulillah. Allah. Dibuka gratis buat semua orang yang mau belajar bahasa Arab dari nol. Buat belajar bahasa Sekarang Arab. udah 2 generasi, Pak. Udah 2 Angkatan generasi. kedua. Dan sudah ada yang hasilnya itu benar-benar memuaskan nggak? Buat Alhamdulillah. antum sebagai pengajar. Bahkan di angkatan 1, di generasi 1 itu mereka sudah buka majelis bahasa Arab di kampung. Masya Allah. Alhamdulillah. Ontak di Arab nggak bisa bahasa Arab sampai sekarang. Subhanallah. Ini orang Indonesia belajar Baim bisa bahasa Arab. Masya Allah. Itu karena kemudahan. Sesuai dengan namanya, bahasa Arab itu mudah. Selain itu ketika sudah masuk di FG, pengalaman apa aja yang didapat? Kan tentunya menjadi sebuah sesuatu yang baru kan. Suasana keilmuannya baru, tidak dipikirkan sebelumnya. Teman-temannya juga baru dari pondok pesantren. Itu kan bukan ya? Betul. Bagaimana mengejar ketertinggalan ketika berada di FG, bagaimana berkomunikasi, kan ngambilnya jurusan bahasa beliau. Iya. Bagaimana ketika belajar di jurusan bahasa yang bahasa Arabnya nol sama sekali. Sedangkan teman-temannya sudah dari pondok punya hafalan belajar bahasa Arab, itu bagaimana menyiasatinya ketika itu? Ini sebenarnya menarik gitu ya. Jadi pas saya masuk sini, ternyata saya milih jurusan bahasa. Saya kira bahasa itu cuma kaitannya ya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris dan segala macamnya. Karena di SMP itu basicnya bahasa Inggris, Pak. Oh iya. Jadi dulu di SMP itu basic kita setiap hari ketemu native segala macam bahasa Inggris. Pas ke Future Gate, masuk kelas pertama, waktu itu Ustadz Fakhrudin aneh. Beliau ngomongnya bahasa Arab langsung. Jadi karena memang mayoritas teman-teman dari pondok semuanya gitu, dan Ana bukan dari pondok, pas beliau ngomong tuh Ana nggak ngerti sama sekali. Ini benar-benar Ana nggak ngerti Ustadz Fakhrudin ngomong apa. Sampai beliau keluar, saya bertanya ke teman-teman, terusan artinya apa, Ustadz ngejelasin apa. Terus metode saya awal-awal buat adaptasi itu, saya lebih banyak nyatet dan lebih banyak ngafal. Jadi semua yang diucapin, semua percakapan yang saat itu lagi dipelajari, kalau orang udah paham, saya itu nyatet dan ngafal sebelum paham. Jadi sebelum akhirnya saya paham apa yang saya catat, udah saya tulis dulu gitu. Makanya saya ingat nih ada quotes dulu pernah sampai Ustadz Fakhrudin. Beliau pernah bilang bahwa uktub ahsana ma qara'ta. Tulislah apa-apa yang baik dari yang kamu baca. Jadi saya tulis aja dulu, mau paham mau enggak saya tulis dulu, dan setelah itu baru saya ngafalin. Alhamdulillah awalnya nol, nggak bisa bahasa Arab sama sekali, sampai pas kelas 2 jadi divisi bahasa ya, Pak. Oh iya betul. Dan mendirikan apa namanya? The Sunnah. Iya, dan banyak acara yang diproduksi oleh The Sunnah ketika itu ya. Jadi lini OSIS dari sisi rohis. Padahal sekolah Islam pakai rohis segala. Gitu kan. Kurang Islam apa itu sekolah? Sampai dibikin rohis. Jadi pertemuannya dengan Ustadz Fakhrudin sangat berbekas ya, sampai dengan hari ini. Ya, saya setiap hari ketemu Ustadz Fakhrudin juga berbekas. Beliau ngomong bahasa Arab, saya juga insya Allah ya dikit-dikit ngerti lah. Soalnya saya juga dari pondok ya, pondok ayam bakar. Pondok kuliner, pondok ayam bakar. Nah setelah itu lulus ya dari FG, terus mencoba daftar di Lipia dan diterima alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi fun fact nih sebenarnya, Pak. Saya mau masuk Lipia itu dari SMP. Jadi saya tahu Lipia itu dari SMP. Padahal saat itu masih nggak jelas jalannya gitu. Iya betul. Masih nggak jelas jalannya, tapi tiba-tiba orang tua bilang ada kampus gratis, dapat uang jajan. Itu motivasi pertama. Jadi ada kampus gratis, dapat uang jajan setiap bulannya. Masuk situ deh, kata orang tua anak gitu. Masya Allah. Iya. Jadi dari SMP itu anak udah punya keinginan bismillah masuk Lipia, dan ternyata FG malah wasilahnya lebih gampang. Di sini saya dapat pelajaran yang merinding saya. Jangan pernah meremehkan harapan orang tua. Allah, bener. Karena kadang-kadang itu jadi doa. Betul. Dan benar terbukti. Bahkan ketika si Fikri ini nggak tahu jalannya harus lewat mana buat masuk ke kampus Lipia, ya tiba-tiba itu jadi gitu. Betul, jadi barangnya dan sampai dengan hari ini. Jadi buat teman-teman di rumah jangan pernah meremehkan harapan orang tua. Makanya saya sebagai orang tua selalu berharap sama anak saya. Ya, jadi akhirnya anak saya kena mental. Waduh, ada harapannya. Nah, terus setelah di Lipia itu kan Fikri belakangan dikenal oleh banyak pihak, aktif di beberapa media-media kan, khususnya di media YouTube ya. Bagaimana perjumpaannya dengan media? Dan salah satu cikal bakal ketemu sama media yang sekarang itu ya dari Future Gate.
Jadi pas kelas 3 akhir itu kan ada video-video tuh. Iya. Video-video promo, ada juga di TV Iya, gitu ya. iya. Dari video-video itu akhirnya di Instagram juga kan. Ternyata ada salah seorang Ustadz Aan Chandra Tholib. Oh ACT. iya, ACT. Beliau ternyata Ana nggak tahu kalau beliau pernah sehat di Amar TV. Iya, Tholib. Jadi tiba-tiba beliau nanyain ke Ana, "Antum mau nggak rekaman di Amar TV?" Ana bilang, "Rekaman gimana Ustadz?" "Ini di Amar TV kayak Boim," kata beliau gitu. Oh, kayak Ibrahim. Iya. Terus singkat cerita, tiba-tiba beliau nge-tag produsernya di salah satu video depan masjid surat An-Naba. Ana inget waktu itu depan Masjid As-Solehiyat. Iya. Lagi baca An-Naba. Disitulah komen dan di DM langsung sama produsernya, ditawarin. Tapi ditawarinnya Ana nggak langsung terima. Oke. Jadi beliau tanya, "Antum mau nggak rekaman di Amar TV?" Terus Ana bilang, "Sebenarnya mau, tapi Ana belum selesai hafalannya." Karena waktu itu Ana lulus dari FG itu baru 10 juz, Pak. Oh, terus karantina ya, sempat ikut ya? Sempat ikut karantina, akhirnya ikut pondok dulu di Lembang. Ini satu pondok sama Fathan. Fathan yang di Madinah. Jadi kita jadi bintang tamu. Fathan ini nomor 001 ijazahnya, Ana 002. Jadi setelahnya alhamdulillah Ana selesai di pondok itu setelah beliau. Dan setelah selesai barulah akhirnya ngubungin pihak sana. Itu rekomendasi dari Fathan juga, bukan? Bukan. Cari sendiri. Dan nggak sengaja. Nggak sengaja. Tiba-tiba ketemu di sana, dikasih tahu kalau dulu juga pernah ada yang dari Futuregate katanya. Namanya ini, dan dia udah selesai nomor 01. Lagi-lagi karena mimpi Ana bilang bismillah, Ana yang nomor 2. Ana bilang. Jadi Ana sebulan itu. Sebulan, Pak, di situ ziyadah. Selesai, alhamdulillah selesai. Barulah akhirnya saya ngomong ke pihak kamar, bismillah saya udah siap gitu. Akhirnya sampai sekarang masih producing ya. Masih produksi ya acara-acara di Amar TV ya. Dan setelah itu kan nama Fikri jadi dikenal oleh banyak orang nih. Qadarullah. Nah, setelah dikenal banyak orang gimana nih rasanya? Sebenarnya itu ujian. Benar. Saya tahu itu ujian. Itu ujian. Dan kalau boleh milih lebih baik nggak jadi siapa-siapa. Karena bakal jauh lebih ikhlas. Ya, betul. Jauh lebih tenang, jauh lebih khusyuk ibadahnya. Jadi kalau teman-teman berkeinginan ingin viral dan terkenal, itu salah sebenarnya. Iya. Buktinya orang yang udah terkenal aja nggak tenang. Iya, betul. Jadi kalau antum pengen viral, nyari ketenangan, kebahagiaan, salah besar. Justru ketenangan tidak didapatkan saat kita jadi orang yang terkenal. Betul. Jadi kalau merasa dinasehati nih. Padahal saya yang interview dulu. Jadi memang itu terjadi karena memang tidak diharapkan sebelumnya. Tidak diharapkan. Dan salah tentunya kalau mengharapkan hal yang demikian terlebih dahulu. Ya justru karena saya bingung kalau banyak orang-orang yang tanya gimana caranya masuk sana gitu. Saya nggak bisa jawab. Bahkan ada yang termotivasi untuk melakukan sesuatu hanya untuk terkenal. Ya betul. Gitu. Dan dia akhirnya membawa atau mengatasnamakan agama, itu kan jadi musibah tersendiri. Ya. Orang-orang yang sudah dikenal aja pengen berlari ya. Karena itu adalah fitnah yang cukup besar. Gimana tuh menjaga niatnya sampai dengan hari ini? Karena nggak bisa dipungkiri kan kayak gitu tuh. Iya betul. Kalau bukan karena Allah yang kasih taufik, kayaknya nggak bisa sampai sekarang. Iya. Intinya sebenarnya kalau orang-orang yang sudah terlanjur dikenal oleh manusia, tinggal minta tolong aja sama Allah supaya dijaga niatnya, dijaga ikhlasnya. Dan kalau bisa semua yang kita kerjakan itu jangan pernah terbesit dalam pikiran kita ingin dapat feedback dari manusia. Iya, betul. Kayak gitu, Pak. Sekarang harapan ke depannya apa, Fikri? Harapan saya dari dulu sampai sekarang sama sebenarnya. Apa tuh? Pengen jadi orang bermanfaat. Masya Allah. Dengan satu hadis yang sampai detik ini yang saya hafal di FG. Serius saya hafal hadis ini di FG. Dan sampai detik ini jadi moto hidup saya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Ketika jadi manfaat buat orang banyak, itu manfaat buat diri kita sebenarnya. Termasuk ketika lulus dari Lipia, kepikirannya ingin mengembangkan BAIM lebih besar lagi menjadi sebuah lembaga yang nyata. Insya Allah. Karena sejurusan. Ya, betul. Sejurusan alhamdulillah. Jadi bisa jadi bahan bahasa Arab. Itu juga iya. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya mudah atau enggak, Pik? Bagi karena saya, kadang-kadang jadi momok kan, orang yang belajar bahasa Arab itu biasanya di awal-awal dong. Namanya muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba belajar bahasa Arab ketika pembukaan rame tuh. Iya, betul. Ya, terus tiba-tiba pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima muntaber. Iya, mundur tanpa berita. Hilang. Oh iya kan? Oh, saya alumni pondok, Pak. Jadi nggak menceritakan pengalaman saya dong. Pondok ayam bakar tadi itu. Gimana itu caranya menyiasati belajar bahasa Arab? Kan Fikri juga mengampu program bahasa Arab, kuliahnya di sastra Arab. Bagaimana menyiasati agar peserta itu tetap istiqomah dan terus pengen belajar. Selain tadi ya, selain pengajarnya bukan antum misalkan Fikri. Karena mungkin takutnya orang belajar karena ada Fikri di situ supaya dianggap murid. Buat orang yang lain yang tidak mendapatkan hal yang demikian, gimana menyiasatinya supaya menarik, mudah, nyaman dan yang lain sebagainya. Saya pernah ada di titik gak suka sama bahasa Arab. Nah, itu dia. Terus tiba-tiba Allah buat saya cinta sama bahasa Arab. Berarti ada sebab. Dan di antara sebabnya itu, saat itu saya itu kagum dulu sama ustadznya.
Jadi saya kagum dulu nih Ustadz, Masya Allah, ngomong bahasa Arabnya lancar dan ketawaduannya segala macamnya. Jadi dari situ saya lihat, oh ternyata untuk mencintai satu pelajaran, kita harus bangga dan kagum dulu sama yang mengajarkan. Akhirnya, gimana caranya orang tuh enjoy dulu sama gurunya. Ya, enjoy, santai, segala macam. Nanti setelah dia tahu, insya Allah semua yang disampaikan tuh didengar gitu. Maka jadi mudah. Sebenarnya semua pelajaran itu kalau dibilang sulit, nggak ada yang sulit. Semua kembali kepada diri kita. Kita itu bisa nggak mencintai pelajaran itu atau enggak. Kalau udah cinta, semua mudah. Iya, betul. Gitu. Jadi sebetulnya memang tidak ada pelajaran yang sulit. Yang ada adalah pelajaran yang sulit banget. Nah. Jadi sehingga akhirnya kita nggak bisa belajar buat itu. Iya. Ya itu buat saya aja. Buat Fikri insya Allah semuanya mudah. Oke, terakhir nih Fik. Sebelum kita tutup sesi FG Talk pada kesempatan hari ini. Tolong dong sebutkan 5 hal. Nanti ada dua versi 5 hal lah ya. 5 hal atau beberapa hal lah. Poin-poin yang berkesan bagi antum selama menjadi siswa di SMA Future Gate. 5 hal. 3 atau 5 itu salah. Hal ya, bukan kata berarti ya? Bukan. Kalau kata kan Assalamualaikum. Udah dong berarti. 5 hal deh yang berkesan selama menjadi siswa di SMA Future Gate. Ya apa? Yang sampai hari ini masih terus. Yang sampai sekarang ngebekas gitu dalam diri saya. Yang pertama, saya ngerasa bisa tetap gaul di sekolah ini, padahal semuanya di dalam koridor syariat. Dan saya belum pernah ngerasain bisa tetap gaul, padahal nggak melanggar syariat. Saya pikir semua gaul tuh melanggar. Dan artinya kita nggak bisa keren dengan syariat ini. Gitu. Karena banyak dari kita, orang kalau udah hijrah ya begitu aja stylenya gitu. Betul. Dan ternyata di sekolah ini saya belajar, ada style yang memang sebenarnya kita masih bisa gunakan. Itu satu. Yang kedua, yang selalu saya kangen dari sekolah ini adalah, saya ketemu sama guru-guru yang keren. Ini bukan peres ya, nggak ada promosi juga. Ya, nggak ada promosi ya. Kita nggak perlu promosi siapapun. Nggak ada. Promosinya di web. Saya ketemu guru-guru yang keren di sekolah ini. Kita sampai-sampai kadang di luar kelas nggak ngerasa kayak sama guru. Jadi benar-benar ngerasa kayak teman, ngobrol, curhat segala macam. Bahkan sering kita curhat sharing di luar kelas gitu. Yang berikutnya, di sekolah ini saya dapat satu metode ngajar yang bagus. Yaitu gimana caranya membuat orang itu mengenal sunnah namun tidak dipaksa. Di sekolah ini saya belajar itu, dan sampai sekarang saya terapkan gimana caranya saya itu memperkenalkan sunnah kepada orang banyak tapi dengan tidak memaksanya. Artinya memperkenalkan iya, setelah itu serahkan kepada Allah supaya Allah yang kasih hidayahnya. Karena begitulah saya dulu gitu. Saya tidak dipaksa suruh langsung mengenal sunnah, tapi Allah kasih hidayah. Yang terakhir mungkin yang benar-benar saya kagumi dari sekolah ini adalah sekolah ini itu benar-benar menjadi jembatan bagi mimpi kita. Saya ngerasa semuanya didukung. Karena saya ngerasain itu. Saya bisa kuliah, semuanya didukung sama Ustadz, semuanya dikasih bantuan, semuanya dikasih keluangan, kemudahan. Artinya benar-benar jadi the smarter way. Dan mudah-mudahan bisa seterusnya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan nampaknya hubungan antar alumni juga masih terjaga sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Kuat banget. Jadi alumni-alumni di FG itu setiap angkatannya itu bondingnya sangat kuat. Dan kalaupun ketemu juga ya masih ya sama lah ya, namanya anak-anak gitu ya, ketemu teman, cuman tetap tidak melanggar koridor syariat. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah jagalah dan berikan keberkahan kepada seluruh siswa-siswa alumni SMA Future Gate di yang kemarin dan juga di masa yang akan datang. Oke Fikri, cukup kali ya. Terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam urusan-urusan antum. Allah berikan keberkahan atas ilmu-ilmu yang antum miliki. Dan nikah kapan rencananya? Ini ditunggu nih pertanyaan ini. Part berikutnya. Stay tune. Tapi terakhir nih ya, tapi udah banyak yang DM tentu. Itu nggak sedikit. Nggak kehitung kayaknya. Itu langsung menawarkan diri ya. Menawarkan diri plus langsung ke Ibu Ana juga. Oh gitu. Ada yang langsung ke orang tua Ana. DM ke Ibu Antum atau langsung ketemu? DM ke Ibu Ana. Atau lewat kenal sama ibunya segala macam. Banyak lah jalurnya. Turul, ikutin Rul and Rul. Sarul nggak ada yang DM katanya Sarul. Katanya Jack Angel yang nge-DM. Apa ya teh? Modus ada. Modus ada. Modus main media ada. Oke, terima kasih Fikri atas pertemuannya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan jodohnya juga. Amin. Entah dengan siapapun, mudah-mudahan nanti dapat yang terbaik. Amin. Sholihah qanitah. Demikian perjumpaan kita pada FG Talk hari ini kawan-kawan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nggak? Cut langsung. Dadah.